Measuring length. Apakah itu measuring? Measuring adalah pengukuran. Jadi, measuring length itu adalah pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu mempunyai dua jenis, yaitu pengukuran panjang suatu benda atau pengukuran tinggi suatu benda. Yang pertama, kita akan membahas tentang panjang suatu benda. For the example, I have two pencils, a blue pencil and a green pencil. A blue pencil is long, a green pencil is short. Kalian bisa melihat di situ, untuk pensil yang berwarna biru, dia mempunyai ukuran yang panjang atau di bahasa Inggrisnya adalah long. Sedangkan pensil yang berwarna hijau, dia mempunyai ukuran yang pendek atau di bahasa Inggrisnya adalah short. Measuring length for the second. Jadi pengukuran panjang untuk yang kedua, kita akan mengukur untuk ukuran tinggi tubuh. Ya. Jadi ukuran tinggi tubuh itu nanti ada yang tinggi, ada yang rendah. Selain untuk pengukuran tinggi tubuh, tinggi dan rendah, kita bisa mengukur untuk ketinggian gedung atau ketinggian pohon. Nah, for the example, I have two brothers. They are Jimmy and Robbie. Jimmy is tall, Robbie is short. Jadi di sini aku mempunyai dua saudara laki-laki. Yang pertama bernama Jimmy. Jimmy mempunyai tubuh yang tinggi. Dan yang kedua bernama Robbie. Robbie mempunyai tubuh yang rendah. Tinggi dalam bahasa Inggrisnya adalah tall. Rendah dalam bahasa Inggrisnya adalah short. Nah, pada pengukuran yang pertama dan yang kedua ini, kita sama-sama menggunakan kata short. Nah, short yang pertama tadi digunakan untuk ukuran benda yang pendek. Sedangkan yang di sini, short digunakan untuk mengukur benda yang rendah. Jadi, short bisa diartikan sebagai pendek atau rendah, tergantung dari benda apa yang kita ukur. Comparing length. Apakah itu comparing? Jadi comparing itu adalah membandingkan. Comparing length berarti kita akan membandingkan panjang dari dua atau lebih benda. Di sini yang pertama kita akan membandingkan panjang dari dua pensil. There are two pencils, a blue pencil and a green pencil. Nah, di situ ada dua gambar pensil, satunya pensil berwarna biru dan satunya pensil berwarna hijau. A blue pencil is longer than a green pencil. Artinya, pensil yang berwarna biru lebih panjang daripada pensil yang berwarna hijau. Nah, lebih panjang itu di dalam bahasa Inggris ditandai dengan akhiran ER dari kata dasar long. Ya.
dan ada kata then. Jadi longer itu artinya adalah lebih panjang. Dari kata dasar long diberi tambahan huruf er. Yang kedua, a green pencil is shorter than a blue pencil. Artinya, pensil yang berwarna hijau lebih pendek daripada pensil yang berwarna biru. Nah, perbandingan di sini ditandai dengan kata shorter than. Ya, dari kata dasar short ditambahi huruf er dan kemudian ada kata then. Nah, kata longer dan kata shorter yang diberi tambahan kata then itu untuk membandingkan dua benda. Ya, jadi a blue pencil is longer than a green pencil. Pensil yang berwarna biru lebih panjang daripada pensil yang berwarna hijau. A green pencil is shorter than a blue pencil. Pensil yang berwarna hijau lebih pendek daripada pensil yang berwarna biru. Perbandingan yang kedua, kita masih belajar tentang perbandingan panjang dari suatu pensil. Nah, di sini ada gambar 3 pensil. Berbeda dengan yang tadi, sekarang kita akan membandingkan mana yang paling panjang dan mana yang paling pendek. For the example, there are 3 pencils. A blue pencil, a green pencil, and a yellow pencil. A blue pencil is the longest. Artinya, pensil yang berwarna biru itu adalah yang paling panjang. Nah, tandanya apa untuk membedakan dari perbandingan yang pertama tadi dan yang sekarang? Paling panjang, huruf terakhirnya dari kata dasar long itu diberi tambahan est dan di depannya ada kata the. Itu artinya nanti adalah yang paling. Seperti yang kedua, a yellow pencil is the shortest. Artinya pensil yang berwarna kuning adalah yang paling pendek. Dari kata short diberi tambahan est dan di depan katanya ada kata the. Seperti yang tertulis di bawahnya, the longest, paling panjang, the shortest, paling pendek. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau lebih panjang berarti akan diakhiri dengan huruf er. Tapi kalau paling panjang akan diakhiri dengan huruf est dan di depannya ada kata the. Sama seperti shortest. Ya, kalau lebih pendek berarti shorter. Tapi kalau paling pendek berarti the shortest.
Next, comparing length. Nah, di sini kita akan belajar tentang membandingkan tinggi tubuh dari dua orang. For the example, I have two brothers. They are Jimmy and Robbie. Jadi, aku mempunyai dua saudara laki-laki yang bernama Jimmy dan Robbie, seperti yang terlihat di gambar. Jimmy is taller than Robbie. Robbie is shorter than Jimmy. Jimmy is taller than Robbie, artinya Jimmy lebih tinggi daripada Robbie. Lebih tinggi ditandai dengan kata dasar tall, diakhiri dengan huruf ER dan diikuti dengan kata than. Ya, jadi kalau untuk membandingkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu kata dasarnya harus kita akhiri dengan huruf ER, kemudian diikuti dengan kata than. Seperti yang kedua, Robbie is shorter than Jimmy. Artinya, Robbie lebih rendah daripada Jimmy. Ya. Jadi seperti tulisan yang di bawahnya, taller. Dari kata tall diakhiri huruf ER, artinya lebih tinggi. Shorter. Dari kata dasar short diakhiri dengan huruf ER, artinya lebih rendah. Next, still comparing lengths. Jadi kita akan masih mempelajari tentang perbandingan dari tinggi badan seseorang. Nah, di sini kita akan membandingkan 3 orang. Ya, for the example, I have 3 brothers. They are Jimmy, Robbie, and Dan. Nah, di sini aku mempunyai 3 saudara laki-laki. Mereka adalah Jimmy, Robbie, dan Dan. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari Jimmy, Robbie, dan Dan, yang paling tinggi itu adalah Jimmy, dan yang paling rendah itu adalah Dan. So, Jimmy is the tallest. Jimmy adalah yang paling tinggi. Ya, dari kata dasar tall diimbui dengan huruf EST dan diawali dengan kata the. Jadi artinya the tallest itu adalah paling tinggi. Dan adalah yang paling rendah. Dan is the shortest. Ya, short kata dasarnya diimbui dengan huruf EST dan diawali dengan kata the. Jadi the shortest artinya adalah paling rendah. For the next, measuring mass. Pengukuran massa. Apa massa itu? Jadi massa itu adalah saat kalian menimbang badan. Jadi itu ukuran yang terlihat atau bilangan yang terlihat di situ di timbangannya itu adalah massa. For the example, I have 2 fruits, a watermelon and an apple. A watermelon is heavy. An apple is light.
Apakah heavy? Heavy itu artinya adalah berat. Light artinya adalah ringan. Jadi light kalau untuk keseharian itu juga bisa berarti terang. Tapi nanti kalau kita mengukur massa, light artinya adalah ringan. Jadi di sini semangkanya itu adalah berat, sedangkan apel itu adalah ringan. Comparing mass, kita akan membandingkan massa dari dua benda. Di sini ada semangka, watermelon, dan juga ada apple, ya, an apple. There are two fruits, a watermelon and an apple. Jadi ada dua buah, ada semangka dan juga ada apel. A watermelon is heavier than an apple. Semangka lebih berat daripada apel. Dari kata dasar heavy, ya, spellnya adalah HEAVY, diimbui dengan huruf ER karena tadi diakhiri dengan huruf Y untuk heavy. Huruf Y-nya nanti akan berubah menjadi huruf I karena dia bertemu dengan huruf vokal E, ya. Jadi nulisnya nanti bukan heavier, HEAVYER, tapi heavier, HEAVIER, ya. Diingat-ingat karena kita membandingkan dua benda dengan artiannya yang lebih berat atau yang lebih ringan, berarti nanti diakhiri dengan huruf ER. Karena tadi heavy diakhiri dengan huruf Y dan bertemu dengan huruf E, huruf Y-nya berubah menjadi I. Ya. Yang kedua, an apple is lighter than a watermelon. Apel lebih ringan daripada semangka. Lighter artinya lebih ringan. Dari kata dasar light, kita imbui dengan huruf atau akhiran ER. Jadi lighter, lebih ringan. For the last comparing mass, kita masih membandingkan massa. Tapi di sini kita membandingkan 3 massa benda. There are 3 things: a watermelon, an apple, and a paper. Jadi, kalau kita membawa semangka, membawa apel, atau membawa kertas, nanti kita akan mengira-ngira atau kita merasakan mana yang paling berat, mana yang paling ringan. A watermelon is the heaviest. Semangka adalah yang paling berat. Ya.
Seperti saat kita membandingkan tinggi rendah atau panjang pendek benda. Kata paling berarti diawali dengan kata the, dan kata dasar heavy itu kita tambahi dengan huruf est. Karena heavy diakhiri huruf y dan dia akan bertemu dengan huruf e saat ditambah est, maka huruf y-nya berubah menjadi i. Jadi heaviest, h e a v i e s t. A paper is the lightest. Kertas adalah yang paling ringan. Ya, kata paling ringan diawali dengan kata the dan kata dasar light itu diakhiri dengan huruf est. Jadi the lightest itu artinya yang paling ringan. The heaviest artinya yang paling berat.